Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3, 4, dan 5. Disimak ya soleh-soleha untuk video pembelajaran hari ini. Menemukan informasi penting dari teks yang didengar. Setiap teks memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di bagian awal, tengah, atau akhir paragraf. Selain itu, setiap paragraf memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut ditunjukkan oleh kalimat utama dan berisi informasi umum dari sebuah paragraf. Nah, di sini ada langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang didengar berikut. Mohon disimak ya soleh-soleha. Untuk langkah yang pertama, simaklah keseluruhan teks yang akan dibacakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, catatlah kata-kata kunci dari teks tersebut. Nah, kata kunci tersebut memudahkan kita dalam menemukan informasi penting yang ada dalam teks. Yang keempat, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Dan yang kelima, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Manfaat melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang harus memiliki rasa tanggung jawab. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan berbagai bentuk hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Menanamkan sikap tanggung jawab sejak dini sangat diperlukan agar tercipta generasi penerus bangsa yang kuat, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Jika setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, akan terbentuk karakter bangsa yang kuat serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Banyak sekali masalah atau konflik yang muncul akibat sikap tidak bertanggung jawab. Contohnya, jika seorang siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Sebaliknya, jika setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, akan tercipta lingkungan hidup yang sehat dan asri. Lingkungan hidup yang sehat dapat menciptakan jiwa dan raga yang kuat bagi semua warga sekolah. Contohnya merawat pekarangan sekolah agar tetap bersih dan nyaman dipandang mata, merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Di sekolah biasanya diadakan upacara bendera setiap hari Senin. Pada upacara bendera ada petugas upacara yang membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara Indonesia. Nah, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional ini adalah merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang lebih sejahtera. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Persatuan dan saling menghargai akan menciptakan kerukunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Tujuan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dicapai melalui pembangunan, antara lain contohnya meningkatkan pendapatan warga masyarakat, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai, pemberian beasiswa pendidikan kepada para pelajar yang ada di Indonesia, pembangunan jalan yang memudahkan aktivitas masyarakat dan penyaluran kebutuhan sehari-hari, mengadakan pelatihan kerja kepada pelajar yang putus sekolah, serta melestarikan budaya Indonesia. Nah, kita harus mendukung pembangunan tersebut. Salah satu bentuk dukungan kita adalah dengan cara taat membayar pajak. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak dan membayar pajak dengan cara tepat waktu. Jenis reklame spanduk dan baliho. Selain poster dan brosur, jenis reklame lainnya adalah spanduk dan baliho. Spanduk merupakan reklame berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang. Spanduk dapat kita jumpai di jalan raya. Cara pemasangan spanduk yaitu dengan cara dikaitkan pada dua tiang yang tinggi. Sedangkan baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat. Baliho mempunyai ukuran lebih besar dari spanduk. Baliho biasanya diletakkan di tempat khusus di pinggir jalan. Oleh karenanya, ukuran yang besar, pemasangan baliho lebih sulit daripada pemasangan spanduk. Menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas. Setelah memasuki masa pubertas, manusia menjadi lebih aktif dan ingin mengetahui lebih banyak hal. Untuk bisa terus beraktivitas, menjaga kesehatan pada masa pubertas menjadi hal yang sangat penting. Memasuki masa pubertas, remaja juga mengalami perubahan hormon. Perubahan tersebut biasanya menjadikan remaja rentan berjerawat, berkeringat lebih banyak, dan mudah mengalami bau tidak sedap. Menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas dapat dilakukan dengan cara mandi dan menggosok gigi secara teratur. Agar terhindar dari bau tidak sedap dan sakit gigi, pakaian yang digunakan sebaiknya yang menyerap keringat. Pakaian perlu diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Remaja laki-laki menggunakan kemeja atau kaos dan menggunakan celana. Pakaian yang baik dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari, mengurangi kemungkinan terluka pada kulit jika terjatuh. Wajah dan rambut yang sering terpapar debu juga harus dijaga kebersihannya dengan mencucinya secara rutin. Gunakan pakaian yang sopan dan sesuai dan disesuaikan dengan aktivitasmu. Menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kita dapat menggali informasi dari teks non-fiksi yang akan kita baca. Sebelumnya, kita dapat memperkirakan informasi tersebut berdasarkan kata kunci dari judul teks. Setelah itu, kita dapat menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Gagasan utama itu menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Kita dapat menemukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf. Menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas sama seperti halnya laki-laki. Remaja perempuan juga perlu menjaga kesehatan pada masa pubertas. Beberapa perubahan yang terjadi pada laki-laki setelah memasuki masa pubertas terjadi pada perempuan, misalnya perubahan hormon. Perubahan hormon dapat memicu dihasilkannya keringat
yang lebih banyak, menimbulkan bau tidak sedap, dan mudah berjerawat. Kesehatan tubuh perempuan juga dapat dijaga dengan cara mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur. Kegiatan tersebut membantu mencegah timbulnya bau tidak sedap dan bakteri atau jamur sumber penyakit yang ada di badan kita atau kulit kita. Nah, perempuan dapat menggunakan pakaian berupa rok atau celana serta atasan yang sopan. Seperti halnya kita bisa memakai kerudung untuk menutup aurat kita atau menutup kepala kita ya. Pakaian yang digunakan sebaiknya dari bahan yang menyerap keringat. Kebersihan pakaian harus selalu dijaga, terutama pakaian dalam. Nah, perempuan biasanya juga menyukai keindahan. Untuk menjaga kesehatan wajah, sebaiknya tidak menggunakan produk kecantikan tanpa petunjuk dan saran dari orang tua. Hal ini dapat mengganggu kesehatan kulit, seperti terjadinya alergi atau jerawat. Jika berjerawat, jangan menyentuhnya dengan tangan secara langsung, apalagi sampai menyebabkan luka. Nah, tindakan tersebut dapat menyebabkan jerawat menjadi semakin parah karena infeksi. Membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Sebuah teks memiliki gagasan utama pada setiap paragraf. Nah, kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan cara membaca judulnya. Setelah mencatat perkiraan tersebut, kita dapat membaca teks secara keseluruhan. Nah, setelah itu, catat kembali informasi yang kalian peroleh setelah membaca keseluruhan teks. Tulis kembali adakah persamaan dan perbedaan dua cara tersebut. Setelah mencatat persamaan dan perbedaan informasi tersebut, kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram. Diagram memudahkan pembaca untuk mengetahui hasil dari penyajian data. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa ketik nama kalian di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini untuk absensi harian kalian. Dan jangan lupa kerjakan Ayo Berlatih halaman 79, 82, dan 85. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan kalian bertanya melalui WA Japri ya. Jangan sungkan, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.